Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai daripada pengajian kita pada maghrib kali ini, mari kita kirimkan Al-Fatihah khusus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ulama ijma'in, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para alim ulama, para aulia, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada alim ulama kita, guru-guru kita yang sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita kirimkan Al-Fatihah pada orang-orang tua kita. Kita niatkan semoga dengan bacaan Fatihah kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan derajat kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada anak keturunan. Wala hadhihi ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa tabi'it tabi'in wa tabi'in wal auliya wasyuhada was salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma a'min wa'fu 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusallim ala rasulihil karim. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza 'azamat ummati dunya nusiyat min haibatil islam. Wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat alaihi barakatul wahyi. Wa idza tashabat ummati saqatat min ainillah. Sadaqallahul azim. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah maghrib yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi sampai kita tiada lagi, kita terus memuji Allah. Kita terus mengagungkan Allah. Kita terus hadirkan kebesaran Allah di dalam hati kita. Setiap saat, setiap suasana, setiap keadaan. Dalam keadaan senang, kita ingat Allah. Dalam keadaan susah, ingat Allah. Dalam keadaan sehat, ingat Allah. Dalam keadaan sakit pun kita tetap ingat Allah. Di keramaian, ingat Allah. Di kesunyian, kita tetap ingat Allah. Setiap saat dan keadaan, setiap situasi dan kondisi kita terus ingat pada Allah. Bahwa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita.
Dialah Allah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kita. Menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi. Menciptakan apa yang ada di antara keduanya. Bukan hanya sekedar menciptakan, tetapi sekaligus menguasai seluruh alam ini. Baik mikrokosmos ataupun makrokosmos, semuanya berada dalam genggaman dan kekuasaan Allah. Terjadinya pergantian siang dan malam, pasang surutnya daripada air laut, bertiupnya angin, mengalirnya air, bersinarnya matahari, berputarnya daripada bumi pada porosnya. Bahkan jatuh-jatuhnya dedaunan ini, itu berada di dalam genggaman dan kekuasaan Allah. La tatakharraqu bi syai'in illa biidnillah. Tidak akan bergerak daripada satu makhluk, satu benda, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Beginilah daripada pemahaman tauhid daripada Asy'ariyah dan Maturidi. Yang bagi daripada rujukan kita ya dalam memahami tauhid ini. Kita hadirkan keagungan dan kebesaran Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia itu kecuali menyembah kepadaku. Ibnu Abbas, bapaknya daripada guru daripada seluruh ahli mufassir, mengartikan liya'buduni ini adalah liya'rifuni. Liya'rifuni. Apa ini liya'rifuni? Adalah untuk mengenalku. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala liya'rifullah, lima'rifatillah, untuk mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Orang yang mengenal Allah dengan baik, maka dia akan mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Orang yang mengenal Allah setengah-setengah, maka akan mentaati Allah setengah-setengah. Orang yang tidak mengenal Allah, maka sedikit pun tidak mau taat kepada Allah. Kenapa binatang itu hadirin? Seekor anjing, mohon maaf, seekor anjing itu taat kepada tuannya. Karena dia tahu, oh itu tuannya. Binatang-binatang yang lain itu pun taat kepada tuannya. Kenapa? Dia tahu ini tuannya. Kenapa dia patuh kepada tuannya? Karena hari-hari diberi sisa-sisa makanan. Hari-hari diberi makanan-makanan basi. Hari-hari diberi tulang. Hari-hari diberi ya sisa-sisa makanan. Sehingga dia mengenal ini tuannya. Jadi ketika misalnya kita dikejar oleh seekor anjing, maka jangan makin lari. Tuannya saja dipanggil. Tabe anjing tak nak kejaga. Yang pergi lari. Satu kali tuannya katakan, boi misalnya, berhenti, langsung berhenti. Kenapa? Dia taat kepada tuannya. Kenapa taat kepada tuannya? Karena dikenal tuannya. Kenapa dikenali tuannya? Karena hari-hari diberi makan. Jangan rahmat Allah SWT. Seekor anjing saja hadirin, hari-hari diberi sisa-sisa makanan oleh tuannya, nasi-nasi basi, tapi dia tetap taat kepada tuannya. Ini baru sisa-sisa makanan. Kira-kira apa yang ada pada diri kita yang bukan datang dari Allah?
Ataukah kira-kira terkadang inilah sebabnya Allah katakan kalau manusia itu tidak taat kepada Allah, maka derajatnya bisa jauh lebih rendah daripada binatang. Bisa jadi derajatnya jauh lebih rendah daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Jawab rahmat Allah SWT. Maka yang pertama adalah bagaimana mengenal Allah. Hadirkan terus di dalam hati kita. Dialah Allah yang maha khalik, yang maha menciptakan. Selain Allah pasti diciptakan. Selain Allah diciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi rezeki. Selain Allah diberi rezeki. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha pengatur. Selain Allah itu diatur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Selain Allah itu hanya sok tahu saja. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat, maha kuat, Al-Wahidul Qahhar. Selain Allah itu hanya sok hebat saja. Kita terus hadirkan dalam hati kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai daripada dua kehidupan kita. Kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Di akhirat nanti Allah SWT persiapkan bagi kita dua tempat. Surga dan neraka. Makanya di dunia ini Allah SWT berikan kepada kita dua jalan. Jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Pun kita diberikan dua contoh. Dua contoh. Kita diberikan contoh jalan orang-orang yang melewati jalan menuju surga. Kita juga diberi contoh orang-orang yang melewati jalan menuju neraka. Supaya kita tidak salah pilih, supaya kita tidak salah jalan, maka Allah berikan tuntunan kepada kita. Allah berikan tuntunan. Apa tuntunan yang Allah berikan kepada kita? Allah berikan juknis. Bagaimana supaya kita bisa selamat? Jangan sampai kita salah ikut. Dilihat, oh ini Kamarudin jenggotnya panjang misalnya. Lompos robana. Selalu pakai jubah. Oh ini mungkin bagus kita ikuti. Jangan sampai kita salah ikut. Allah Akbar. Makanya Allah berikan pada kita tuntunan. Apa ini di dalam agama? Disinilah letak keselamatan kita. Siapa saja yang mengamalkan agama, laki-laki ataupun perempuan, pejabat ataupun rakyat biasa, orang kaya atau orang miskin, orang desa atau orang kota, kalau dia mengamalkan agama dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya keselamatan. Selamat di dunia sementara, selamat di akhirat untuk selama-lamanya. Sebaliknya, siapa saja yang jauh dari amal-amal agama, laki-laki ataupun perempuan, pejabat atau rakyat biasa, orang kaya atau orang miskin, kalau dia jauh dari amal-amal agama, tuntunan Allah Subhanahu wa taala ini, maka pasti dan pasti dia akan sengsara. Sengsara di dunia sementara, sengsara di akhirat untuk selama-lamanya. Ini sejarah telah membuktikan hadirin. Sejarah telah membuktikan. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali dakwahkan ini agama hanya seorang diri saja. Yang menjadi pengikut-pengikutnya Rasulullah awal-awalnya yang kita kenal dengan as-sabiqunal awwalun. Itu bercampur. Biasa kita baca dalam Sirah Nabawiyah dalam para sanji itu. Kita biasa sering baca di situ. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang pertama adalah Khadijah. Menyusul daripada Sa'id bin Harisah. Menyusul daripada Ali bin Abi Thalib. Menyusul Utsman bin Affan. Menyusul daripada Abu Bakar. Menyusul daripada Abu Talha. Menyusul daripada Sa'ab bin Abi Waqqas. Itu satu demi satu.
Sampai tahun ke-10 kenabian, jumlahnya kaum muslimin itu hanya baru berapa? Sampai di Mekah tidak ada ruang untuk berdakwah. Rasulullah mengizinkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Kaum muslimin ini 2 kali, dalam riwayat ini 2 kali berhijrah ke Habasyah. Hijrah pertama itu diikuti juga oleh Utsman bin Affan. Barulah setelah datang perintah untuk hijrah ke Madinah, Masya Allah, kaum muslimin dari hari ke hari semakin bertambah. Bahkan pada saat Futuh Mekah, jumlah kaum muslimin pada saat itu 124.000. Ini Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita bukti-bukti. Awalnya yang masuk Islam adalah orang lemah, orang-orang miskin. Contoh seperti siapa itu? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini hadirin, diangkat derajatnya oleh Allah dengan agama. Kenapa diangkat derajatnya oleh Allah? Sebelum Islam, Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak. Bukan budak satu orang. 7 kali diperjualbelikan sebagai budak. Sampai dia jatuh ke tangannya Umayyah. Allahu Akbar. Setelah menyatakan Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Allah SWT angkat derajatnya, dia dimerdekakan. Bahkan begitu dimuliakannya hadirin, Bilal bin Rabah ini masih hidup di dunia, sudah kedengaran suara langkah kakinya di dalam surga. Ketika Nabi bertanya, "Wahai Bilal, amalan apa yang telah engkau buat sehingga suara kakimu sudah kedengaran di dalam surga?" Bilal katakan, "Tidak ada yang luar biasa wahai Rasulullah. Biasa-biasa saja. Tidak pasti ada yang luar biasa." Bilal katakan, "Ya Rasulullah, saya menjaga daripada wudhu saya. Setiap batal wudhu saya, lalu saya sadar, lalu saya pun pergi berwudhu, kemudian salat tahiyatul wudhu." Ini pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita. Jangan sampai kita katakan bahwa perkara yang tidak pernah dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah semuanya bidah. Tidak. Ini menjaga salat tahiyatul wudhu ini bukan amalannya Rasulullah, tetapi amalannya Bilal bin Rabah. Bukan amalannya Rasulullah. Tapi apakah lalu dikatakan setiap orang yang melakukan daripada wudu lalu dia pergi salat tahiyatul wudu lalu dikatakan beda? Tidak. Kenapa? Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Jiwa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajatnya Bilal dengan agama. Jadi jangankan memiliki gedung yang tinggi-tinggi, jangankan memiliki daripada uang atau emas, dirinya saja dia tidak miliki. Dirinya saja dia tidak miliki. Kalau Umayyah, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab ingin naik ke onta atau kudanya, Bilal bin Rabah dijadikan sebagai tumpuan. Lutut, paha, bahu, kepala dijadikan sebagai tangga. Tidak hidup merdeka. Tapi dengan agama Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Belum lagi nanti di akhirat. Ini baru di dunia. Bahkan dalam riwayat tadi, ini Bilal bin Rabah sempat menjadi gubernur di Damaskus. Berapa periode? 3 periode. 3 periode. Menjadi gubernur di Damaskus. Tanpa harus memasang foto-foto di pinggir jalan. Tanpa harus buat kampanye-kampanye kebohongan. Tanpa harus memberikan janji-janji palsu. Menjadi gubernur di Damaskus. Kalau sekarang ini Damaskus ini Pak, itu sudah menjadi 4 negara. 4 negara. Ini Bilal, ini dia dimuliakan karena agama. Siapa yang jauh dari amal-amal agama hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan. Hinakan di dunia, hinakan nanti di kemudian.
Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka ini bukan orang bodoh sebenarnya, tetapi dia bodoh menantang daripada kebenaran. Abu Jahal ini diminta oleh Rasulullah kepada Allah SWT. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan 2 Umar. Terserah engkau siapa yang kau cintai. Ternyata Allah SWT lebih cinta kepada Umar bin Khattab daripada Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu namanya Abu Jahal. Jangan rahmat Allah SWT. Bahkan hadirin, begitu daripada Abu Jahal ketika hendak mati, hendak tewas, dia katakan, sehingga ada pakar, ada pendapat daripada orang-orang bijak yang katakan bahwa sesungguhnya Fir'aunnya di zaman Rasulullah itu jauh lebih engkar daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Kenapa? Ketika Fir'aunnya Nabi Musa alaihissalam tenggelam, maka dia sempat berkata, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi ini Abu Jahal menjelang kematiannya mau dieksekusi oleh seorang 2 anak-anak dari kalangan para sahabat. Apa dia kata? Coba kau potong, jangan tepat di leherku, tapi potong di bawah, supaya kaumku mengetahui bahwa itu adalah pembesar-pembesarku. Sudah mau mati, masih saja dia engkar, masih saja dia sombong kepada Allah SWT. Jawab rahmat Allah SWT. Jadi Allah SWT memuliakan manusia ini dengan agama. Begitu pentingnya daripada agama ini hadirin, sehingga Allah SWT mengutus 124.000 nabi. 124.000 nabi. Apa misinya? Membawa agama. Apa yang dibawa oleh agama ini? Agar manusia ini mengenal Allah. Agar manusia ini mengenal Allah. Dengan agama kita mengenal Allah. Dengan agama kita mengetahui siapa diri kita. Dengan agama kita akan yakin kehidupan di akhirat. Dengan agama kita akan yakin dengan janji-janji Allah SWT. Tanpa agama kita tidak akan taat kepada Allah. Tanpa agama bahkan kita tidak tahu siapa diri kita. Kita selalu mau tampil menjadi diri kita sendiri. Saya adalah A, saya adalah B, saya adalah C, saya adalah D. Begitu datang perintah Allah, oh tidak, saya adalah A. Kalau kita ada mengamalkan agama, kita katakan, saya adalah hamba Allah yang kebetulan jadi A. Saya adalah hamba Allah, kebetulan jadi B. Saya adalah hamba Allah, kebetulan jadi C. Saya adalah hamba Allah, kebetulan jadi D. Sehingga waktu kita ini azim berpikir bagaimana kita untuk menyenangkan Allah. Siapa yang menyenangkan Allah? Walaupun dalam kemurkaan seluruh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan kepada seluruh malaikat, wahai malaikat, senangilah si A, fulan bin fulan, karena dia aku senang kepadanya. Malaikat berseru, wahai seluruh makhluk yang ada di dunia, senanglah kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala senang kepadanya. Sebaliknya, siapa yang mencari kemurkaan Allah, siapa yang mencari kemurkaan Allah untuk mendapatkan keredaan makhluk, keredaan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Dan Allah akan perintahkan kepada orang yang diminta keredaannya untuk murka kepadanya. Dan malaikat akan berkata, wahai seluruh makhluk, murkailah dia, karena Allah telah murka kepadanya. Ketika dalam hati kita mengenal Allah, maka inilah daripada pencipta kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Orang yang beribadah adalah mereka yang mengenal Allah. Contoh kecil saja. Kenapa kita taat kepada Pak Lurah misalnya? Kenapa kita taat kepada Pak Camat misalnya? Kenapa kita taat kepada Pak Bupati? Kenapa kita taat kepada Pak Gubernur?
Karena kita kenal, oh ini guluraku, ini camatku, ini bupatiku, ini gubernurku, ini presidenku. Begitu datang perintah, kita langsung kerjakan. Kenapa? Kita kenal. Tapi kalau ada orang datang, orang kecil, pendek lagi, perintah ki, pasti bilang, siapa kau? Kenapa kita tidak kenal? Maka ini pentingnya kita mengenal Allah. Apa yang perlu kita kenal Allah Subhanahu wa taala? Kita mengenal keagungan dan kebesaran Allah. Sehingga ketika kita mengenal keagungan dan kebesaran Allah, mengenal nama-nama Allah, asma dan sifatnya, ya, mengenal daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan masuk dalam hati kita adalah kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap saat pandangan kita, pendengaran kita, ucapan kita, gerak-gerik kita, semuanya berada dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan rahmatullah Subhanahu wa taala. Karena agama ini penting. Agama ini penting, maka kita mesti usaha atas agama. Sebagaimana kita katakan uang itu penting, maka kita harus usaha atas uang. Uang itu penting, tapi usaha atas uang itu jauh lebih penting. Kenapa? Biar banyak uang, tak kalau tidak usaha maki uang, ujung-ujungnya habis juga. Kan begitu. Biar banyak uang tak, tapi tidak usaha maki. Sama dengan beras. Beras itu penting, tapi usaha atas beras itu jauh lebih penting. Kalau tidak ada nih orang usaha beras, bagaimana kita bisa? Agama itu penting, tapi usaha atas agama itu jauh lebih penting. Lalu bagaimana usaha kita atas agama? Inilah usaha yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat majma'in. Mulai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah seorang diri sampai sembunyi-sembunyi, membuat markas pertama di rumah Arkam bin Abil Arkam yang dekat dari Ka'bah. Ya. Setiap hari di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama dengan para sahabatnya, membangun agama ini, mengusahakan agama. Bagaimana agama ini wujud di dalam diri kita, di kampung kita, di keluarga kita. Sehingga suasana-suasana ini menjadi nampak bahwa orang-orang mengamalkan agama. Walaupun mendapatkan cemoohan, ini awal-awal Nabi berdakwah luar biasa. Nabi berdakwah di mana-mana, berdakwah dilempari. Ya, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran. Bahkan berniat untuk dibunuh, dicaci dan dimaki. Tetapi apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putus asa? Tidak. Bahkan pentingnya agama ini hadirin, Nabi ditawarkan oleh orang-orang musyrik Quraisy. Muhammad, kau tidak usah sebarkan agamamu. Berhentilah kau mengajak orang untuk mengamalkan agamamu. Kalau kau ingin menjadi raja, biarlah kami angkat kau menjadi raja di Jazirah Arab. Kalau kau ingin menjadi konglomerat, orang kaya, biarlah kami membayar upeti kepadamu setiap hari. Ataukah kamu ingin mendapatkan istri yang banyak, biarlah kami mengumpulkan wanita-wanita cantik yang ada di Jazirah Arab ini. Yang penting kau jangan menyebarkan agamamu. Apa kata Rasulullah? Kalau kita kira-kira sekarang, ya sudah gimana? Yang penting kasih kau pangkat dan jabatan. Nabi tidak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pamannya? Wahai paman, sampaikan kepada kaumku, sekiranya ada yang mampu meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, maka saya tidak akan berhenti mengajak mendakwahkan ini agama, ataukah saya harus mati karenanya. Ini Rasulullah. Tapi dakwanya Rasulullah itu dengan penuh kelembutan. Bahkan perilaku kasar yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibalas dengan kebaikan.
Sehingga mereka menolak daripada Islam, tetapi dia tidak punya alasan juga untuk mereka membenci Islam, tetapi mereka tidak punya alasan juga untuk menolaknya. Ini karena kelembutan Rasulullah SAW. Nabi SAW setiap menerima daripada agama Islam ini, Nabi katakan la raihata ba'dal yaum. Tidak ada istirahat setelah hari ini. Nabi keluar dari rumahnya dengan pakaian yang putih bersih, kembali sudah berlumuran darah dan kotoran. Anaknya bertanya, Fatimah, ya Rasulullah, sampai kapan kita akan seperti ini? Nabi katakan, sampai semua rumah-rumah yang disinari oleh matahari masih agama yang aku bawa ini. Sampai semua rumah-rumah yang disinari oleh matahari masuk agama yang aku bawa ini. Hari ini Nabi tidak pernah datang ke Bulukumba. Tidak pernah datang pada kita, apalagi mau dilihat lewat televisi, tidak pernah. Tetapi apa yang dibawa oleh Rasulullah hari ini juga kita genggam erat baik-baik. Maknanya adalah rahmat Allah SWT. Agama yang kita pegang hari ini, yang kita makan hari ini, yang kita yakini hari ini, itu adalah asbab daripada pengorbanan Rasulullah SAW. Jangan rahmat Allah SWT. Ini mesti kita usaha atas agama. Apa usaha kita atas agama? Pertama, kalau dulu sahabat usaha luar biasa, usahanya atas agama luar biasa, mempertahankan agama. Ada sahabat yang rela terpotong tangannya. Bilal bin Rabah rela ditindis batu besar di atas dadanya, bahkan dibaringkan di atas pasir yang panas. Dikatakan di Mekah itu ada satu lembah, itu pasirnya sangat panas. Tidaklah orang yang melemparkan daging ke pasir itu kecuali akan mati dengan sempurna. Itu Bilal bin Rabah dibaringkan di sana. Di siang hari dia dibaringkan di atas pasir yang panas. Di malam hari dia dipukuli. Masya Allah. Tetapi apakah dia bergeming? Tidak. Ucapannya cuma satu saja. Ahad, ahad, ahad. Bila agama. Masya Allah. Jangan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mesti hari ini hadirin, kita tidak mungkin pengorbanan kita atas agama ini, usaha kita atas agama jauh berbeda dibandingkan dengan usahanya para sahabat Rasulullah dan para sahabat. Kita mungkin tidak perlu lagi berlumuran dengan darah. Kita dakwah sekarang enak, Pak. Mau mengamalkan agama sekarang enak. Tidak ada yang larang-larang ke masjid. Nah, ada Abu Bakar dilarang ke masjid dulu. Abu Bakar dilarang ke masjid, jangan ke masjid haram. Abu Bakar bikin masjid kecil di depan rumahnya. Ditegur lagi, jangan. Masya Allah. Nabi sholat di depan Ka'bah, disirami dengan kotoran-kotoran unta, datang Fatimah Zainab membersihkannya. Sekarang tidak ada apa yang larang. Kecuali nanti kalau corona dilarang lagi masuk masjid, entahlah apa yang akan terjadi. Maka di zaman sahabat penyakit taun itu yang ganas, kalau kena pagi-pagi di sore hari sudah meninggal. Kena pagi malam hari tidak sempat lagi melihat sinar matahari terbit. Tapi tidak serta-merta akan merusak daripada agama. Kenapa? Agama ini sudah menjadi satu keyakinan yang benar. Jangan rahmat Allah SWT. Maka kita usaha atas agama. Lalu apa yang kita usahakan atas agama? Pertama, kita belajar agama. Belajar agama. Diakui atau tidak, disadari atau tidak. Hari ini kaum muslimin tidak ada semangat dalam belajar agama. Tidak ada semangat. Yang ada sekarang apa? Kita saring. Bontok-bontokan siku kanan, siku kiri sesama muslim. Tidak perlu. Hari ini kita mesti giatkan belajar agama lagi dan lagi. Kenapa? Belajar agama ini adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Kewajiban setiap muslim. Untuk apa? Agar kita tahu ini perintah Allah, ini wajib, ini Arab, ini makruh, ini mubah, ini. Supaya kita beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu agama. Amalan yang kita buat dengan ilmu itu lebih baik daripada amalan yang kita buat tanpa ilmu. Nah, tentunya ilmu ini adalah yang sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini penting juga kita mengetahui sanad daripada keilmuan agama kita. Jangan sampai ilmu kita ini terputus. Contoh yang mana dikatakan sanad ini. Sanad, misalnya seperti ini. Saya belajar agama. Belajarnya dari mana? Oh, belajarnya dari Ustaz Maulana Kadapi. Ustaz Maulana belajar agama dari mana? Oh, belajar agama dari Pak Asdar. Pak Asdar belajar agama dari mana? Oh, Pak Asdar belajar dari ini, dari ini, dari ini. Sampai kepada aulia, sampai kepada alim ulama, sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Itu namanya sanad. Jadi mesti kita memperhatikan juga sanad keilmuan kita. Agama ini sampai kepada Rasulullah SAW. Mohon maaf, kalau kita belajar melalui YouTube, itu bahaya. Kenapa fitnahnya besar? Tahukah kita hadirin? Tahukah kita apa yang menyebabkan pembunuhan 3 sahabat yang mulia? Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Bagaimana kasus kematiannya daripada sahabat yang mulia ini? Itu disebabkan karena fitnah. Jadi kalau sanad keilmuan kita dan tidak sampai ke sana, maka pasti akan muncul fitnah. Saling menyalahkan satu sama lain. Siapa yang sangka hadirin Umar bin Khattab akan mati terbunuh seperti itu? Dan itu tidak main-main. Siapa pembunuhnya? Bukan orang awam, bukan orang kafir. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah penghafal Al-Quran, ahli ibadah. Tapi kenapa mereka membunuh? Karena termakan fitnah, terprovokasi. Makanya ini penting kita membangun sanad keilmuan agama kita. Yang kedua, ini kayaknya kalau tidak diberi ini tidak sampai. Yang kedua, apa yang harus kita usahakan atas agama? Setelah kita belajar agama, yang kedua adalah mengamalkan agama. Kenapa? Agama itu dikerja, bukan dicerita. Tapi coba-coba makin tanya ke Ustaz kah? Oh, Ustaz, saya ini 2 bulan mencerita, mengkaji tentang Islam, tentang agama, tentang sholat. Tapi tidak ada pil sholat. Tapi dia pesumpah agama ini diamalkan. Makanya sampai bongkok kita, sampai tua kita, sampai bangkit Firaun, sampai tamat SMA itu Upin dan Iping. Tidak ada itu di dalam Al-Quran. Jazaa'an bima kanu ya'lamun. Ada tidak Ustaz? Kalau ada guruku yang dekui tadi malam di mataku napoi tadi. Allahu Akbar. Ada tidak Ustaz di dalam Al-Quran? Jazaa'an bima kanu ya'lamun. Balasan terhadap apa yang mereka ketahui, apa yang mereka ceritakan. Tidak ada, Pak. Yang ada itu jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan terhadap apa yang mereka diakui atau tidak, disadari atau tidak, hadirin. Hari ini kita tidak ada kekuatan untuk mengamalkan agama kita. Tidak ada. Bahkan perintah yang terpenting di dalam Islam sekalipun hari ini kita mulai tinggalkan. Seperti sholat. Ditahu itu bahwa sholat itu adalah ibarat kepala badan, ibarat kepala pada badan. Sholat itu adalah pembeda antara kekufuran dan keimanan. Tapi betapa banyak daripada orang-orang Islam ini meninggalkan sholat. Padahal kita tahu, siapa yang menjaga sholatnya akan diberikan 5 keuntungan, dimudahkan rezekinya, dibebaskan dari siksa kubur, menerima catatan amalan dengan tangan kanan, melewati teten serasa sejabak kilat, masuk surga tanpa hisab. Tapi kita tidak mengamalkan. Kita tahu siapa yang meninggalkan satu salatnya maka akan disiksa selama satu hukum. Satu hukum sama dengan 80 tahun di neraka. 80 tahun di neraka itu setara dengan 28.800.000 tahun. Kita tahu itu.
Kita juga tahu salat yang paling disukai oleh Allah adalah salat berjamaah. Salat berjamaah yang paling disukai oleh Allah adalah salat berjamaah di masjid. Siapa yang berwudu di rumahnya kemudian pergi ke masjid untuk salat berjamaah, dilangkahkan kakinya, digugurkan satu dosa, dilangkahkan lagi kakinya, diangkat derajatnya, dilangkahkan lagi kakinya, dicatat satu pahala sampai ke masjid. Dia akan didoakan oleh para malaikat. Allahumma ghafir lahu, Allahumma rfa' darajatuhu, ya Allah angkat derajatnya, ampuni dosa-dosanya. Ya, itu doanya. Dan kita dianggap terus-menerus melakukan salat sampai pulang ke rumah. Bahkan ada lagi yang lebih menggembirakan. Nanti dari kemudian Allah akan berseru, di manakah tetangga-tetanggaku? Kok tetangga ki bupati tetangga gembira itu? Kalau tetangga ki bupati, di mana-mana ki bilang, tetangga ka saya bupati, tetangga ka bupati, tetangga ka bupati. Gembira ki, padahal Pak Bupati ditemani tetangga. Tidak gembira kah kita nanti dari kemudian bertetangga dengan Allah? Allah berseru, di manakah tetangga-tetanggaku? Malaikat bertanya, siapa tetangga-tetanggamu ya Allah? Allah berseru, tetangga-tetanggaku adalah mereka yang senantiasa memakmurkan masjid, salat berjamaah di masjid. Ini betapa pentingnya kita hadirin mengamalkan agama dalam kehidupan kita. Yang ketiga, malampe-lampe tak cara main. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan ya setelah beberapa, kapan lagi? Minggu depan? Oh, satu kali 1 bulan. Saya pikir setiap minggu. Kepala saya sudah putar-putar mini otakku, ini apa ini mau kubahas ini. Kalau begitu ada waktu ruang untuk belajar ini. Allahu Akbar. Yang kedua, yang ketiga kita singkat. Agama ini hendaknya kita wariskan kepada anak-anak kita. Jangan terhenti sama kita. Jangan sampai anak-anak kita ini kita tinggalkan dalam keadaan jauh dari agama. Selain kita sengsara, bertanggung jawab nanti dari kemudian anak-anak kita pun kita akan bertanggungjawabkan manakala jauh daripada amal-amal agama. Dan yang keempat, kita mesti tekadkan di dalam hati kita, rela berkorban untuk agama. Kalau tidak mau kita berkorban adil baik, susah. Kenapa kita cinta kepada pekerjaan? Kenapa kita cinta kepada kendaraan? Kenapa kita cinta kepada istri? Kenapa kita cinta kepada anak-anak kita? Karena kita banyak buat pengorbanan. Rumah kita sedikit saja rusak Pak, gelisah. Oh, rumahku rusak. Tidak enak perasaan, tidak puas kalau sebelum diperbaiki. Kenapa? Kita banyak buat pengorbanan untuk rumah. Begitu juga kalau kita buat pengorbanan atas agama, maka kita akan merasa kekurangan, merasa menyesal ketika kekurangan satu amal. Tidak salah sunnah sikap. Tidak baca Quran gak lagi. Tidak selesai lagi zikir pagi petangku. Tidak selesai lagi silaturahmiku lagi ini hari. Menyesal, merasa kehilangan ketika kekurangan satu amal. Kenapa? Kita buat pengorbanan atas agama. Begini sahabat dulu, sehingga mereka semangat dalam mengamalkan agama. Bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita dibatasi oleh waktu, semoga pengajian perdana kita hari ini itu memberikan jazbah kepada kita, memberikan semangat kepada kita bahwa perkara yang terpenting dalam kehidupan kita adalah perkara agama. Ketika agama ini menjadi satu maksud dan tujuan hidup kita, maka yang lain ini akan tinggal menjadi sebuah keperluan. Agama adalah tujuan, yang lainnya adalah keperluan. Kita mesti berusaha untuk mendapatkan daripada tujuan tanpa harus mengorbankan daripada keperluan-keperluan kita. Bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya kira untuk pengajian perdana kita kali ini cukup sekian. Semua apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada kesan di dalam hati kita dan kita niat amal dan juga sampaikan pada saudara kita. Lebih daripada itu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridha kepada kita semua dalam setiap aktivitas kita. Pada Allah SWT mohon ampun, pada bapak-bapak, ibu-ibu saya mohon maaf. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.